Selamat siang, Mbak Nika. Apa kabar? Baik, Manton, apa Baik ya. kabar? Saya juga alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah bisa datang ya, ngobrol-ngobrol dengan Good Morning Indonesia with Poetry. Ya. Ya. Eh, Mengapa Australia? Kan ada benua-benua lain ya. Kenapa Australia? Maksudnya kenapa saya pindah ke sini? Iya, Eh, Menikah dengan suami. oke, 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 oke. Nah, Anda bisa dikatakan sekarang selebriti ya. Saya bisa Bu. melihat di mana-mana. Dan itu saya bisa maklum ya, sebagai ketua perwira 3 periode ya, Oh, sudah tidak salah? bukan, sudah bukan. Iya, artinya pernah menjabat sebagai ketua perwira 3 periode ya, 3 tahun ya. Iya, pernah ya. Ya betul. Dan saya pernah juga ikut meeting ya, pertemuan perwira ya. Saya bisa Iya. melihat bahwa kepemimpinan Anda itu betul-betul eh, keras dan tegas ya. Dan itu yang perlu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di luar negeri ya. Nah, tolong ceritakan bagaimana asal mula ikut kerja bakti sukarelawan tanpa dibayar itu, bagaimana cerita asal mulanya? Em, saya pindah ke Melbourne tahun 2007 dan bergabung di Perwira, volunteer di Perwira. Selanjutnya saya juga volunteer di organisasi lain seperti, Multicultural Women Group Springvale, terus, Indonesian Women Friendship Network, terus Women Association Southeast Melbourne. Saat ini saya sebagai Vice Chair, and banyak organisasi yang beberapa organisasi yang saya volunteer di Melbourne ya. Motivasi apa yang membuat Anda untuk ikut memberikan sesuatu kepada masyarakat Indonesia di Melbourne, di Victoria pada umumnya? Eh, yang tentu saja sumbangsih ya, sumbangsih, Hmm. dedikasi, dan keep aktif. Jadi lebih banyak network, tidak diem saja di rumah, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya. Dan Anda artinya competent, qualified psikolog ya, dari psikologi UI ya. Ya, Seberapa banyak saya faktor itu memberi percaya diri untuk terjun ke masyarakat di sini? sampai di sini saya lanjut kuliah lagi, Diploma of Counseling, jadi Hmm. ngambil jurusan konseling, family family intake and support work juga. Jadi Hmm. dari situ saya juga bergabung dengan kesehatan mental Dandenong sebagai koordinator program, network program gitu. Jadi ini multicultural, para psikolog, para konselor di Dandenong. Mereka mengadakan network meeting setiap bulannya, dan ini ada di seluruh Australia, dan saya adalah salah satu koordinator di Dandenong. Itu kesan pertama waktu ikut kerja sebagai relawan. Tantangan-tantangan apa? Bagaimana sikap masyarakat lokal terhadap kita sebagai pendatang di negeri ini? Masyarakat lokal Australia, khususnya Melbourne, sangat sangat welcome, dan mereka sangat support sekali ya, sangat support, welcome, dan ya kerja bersama, working working together and helping each other, support each other ya. Ya. Kemudian bisa diceritakan lebih luas ya, tantangan-tantangan apa yang pernah dialami
dan bagaimana untuk menanggulangi tantangan tersebut? Tantangan apa ya? Sebenarnya lebih lebih menurut saya malah fun, happy, Hmm. dan senang bisa membantu karena kita bisa buka parenting workshop free, kita bisa buka konseling grup konseling free, dan kita membantu ibu-ibu dan anak-anak semua program free di Dandenong khususnya gitu. Jadi Kemudian, lebih lebih senang dan lebih happy bisa membantu masyarakat di sekitar. ya, bagaimana tentang dana? Apa pemerintah federal atau pemerintah negara bagian atau badan-badan sosial di masyarakat sendiri yang membiayai gerakan relawan ini? Kalau yang mental health uh, professional network mereka ada grant. Kalau untuk yang Perhimpunan Warga Negara Indonesia di Victoria juga mereka ada grant untuk running festival, biasanya mereka ada grant dari pemerintah Victoria. Kalau Women Association South East Melbourne mereka dapat grant dari federal government. Jadi setiap organisasi beda Iya. beda yang mensupport dan yang eh, fundingnya beda. Dan counseling ini atau lewat telepon, ataukah mereka datang ke kantor atau bagaimana proses? Dulu waktu kami melaksanakan program, kita lakukan di center di Dandenong. Jadi teman-teman datang, terus kita adakan acara grup konseling, parenting workshop gitu, dan semua free, itu onsite. Tapi karena sekarang lockdown, sudah tidak bisa, belum bisa, bukan sudah tidak bisa, belum bisa lagi buka onsite, tatap muka, jadi semua online. Online ya. Ya. Kemudian Kita juga ada well-being program. Well-being program itu ada apa namanya? Ada Zumba, ada big exercise, Pilates, banyak meditasi, yoga, semua free dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat ibu-ibu di Melbourne ya. ya, pertanyaan ini menarik sekali ya, karena saya juga dulu pernah kerja di Lifeline ya, sebagai ethnic counselor ya. Tidak pernah ada orang Indonesia yang menelpon Lifeline. Ya. Tentu dengan ada beberapa sebab ya, tapi saya melihatnya bahwa itu karena masyarakat Indonesia, masyarakat yang dekat sekali, terutama di Victoria, di Melbourne. Jadi kalau ada kesulitan sesuatu, pada umumnya mereka bicara di antara teman di masyarakat Indonesia sendiri. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah ada atau banyak orang Indonesia yang menelpon untuk Barangkali mungkin mereka counseling? tidak tahu. Biasanya kalau kayak begitu mereka nggak tahu, tapi kalau pengalaman saya biasanya ada teman-teman yang atau, ibu-ibu yang memang ada masalah biasanya menelpon menghubungi saya dan kalau memang, tergantung apa masalahnya biasanya kami refer ke, tempat-tempat yang sesuai dengan, keperluannya gitu, dengan kasus-kasusnya gitu. Jadi ada ya orang-orang Indonesia yang menelpon untuk counseling, itu ada ya, untuk Ada bicara. ada. Apa pada umumnya? Masalah-masalah apa secara umum saja ya, kalau tidak Eee keberatan? Kayaknya kalau untuk live kayaknya nggak bagus ya, nggak bagus sharing masalah pribadi orang di sini. Bukan masalah pribadi. Kalau yang saya Mhm. alami itu, yang menelpon itu Lifeline, itu umumnya hanya kesepian ya. Kemudian masalah minum alkohol, ya, masalah alkohol. Jadi Mmm, masalah-masalah yang umumnya bukan masalah pribadi memang, tapi disebabkan oleh alkohol, mhm. perpisahan, ya, segala hal-hal yang menyangkut Banyak yang banyak ada di sekali sih masyarakat. masalahnya bermacam-macam dan tapi saya tidak bisa share karena Iya, 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 iya. ada Artinya, etiknya. artinya Iya. jangan share individu Mhm, ya, tapi pada mhm. umumnya ya, apakah anak sakit apa kepala atau sakit apa, pada umum, secara umum saja, saya tidak melanggar Macam-macam ya, Pak, ada etisnya. domestic violence, family Mhm, mhm. violence, macam-macam ya, iya, bermacam-macam sih, iya. Ya.
Jadi dari segala lapisan masyarakat di Kekerasan Victoria rumah tangga, menelpon. ya, 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 dia ya bermacam-macam, tidak, tidak, ya, tidak hanya fokus di satu macam masalah. Ada setiap orang masalahnya beda-beda ya. Iya, jelas, jelas, Hmm. jelas ya. Kemudian untuk mengisi berapa orang biasanya? Kalau saya dulu tuh 3 orang tuh sudah keluar gedung ya untuk merokok ya, karena tidak mungkin kita sebagai pendengar untuk eh, impartial sama sekali, tidak mungkin kita terlibat dengan situasi pada waktu diadakan counseling tersebut ya. Berapa orang kira-kira kalau tidak keberatan bisa harus keluar gedung Kalau dulu grup, atau kalau grup ke dapur konseling, dulu? ya, kalau grup konseling biasanya kami di center itu 10 sampai 12. Kalau grup ya. Tapi kalau saat ini online one and one, online one and one gitu. Tapi kalau misalnya kita organize parenting workshop atau kesehatan mental workshop itu biasanya ya 10 sampai 20 sampai 30 gitu online. Ya. Artinya Kalau 10 orang baru untuk istirahat. Apa 2-3 orang istirahat dulu baru mulai lagi? enggak, kalau 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 jadi semacam kayak information session gitu. Tapi untuk kalau yang konseling ya one and one biasanya. Berapa lama sesinya biasanya? 15 menit, 20 menit Maksimum ada maksimum kalau one and one masih maksimum 1 jam. 1 jam. Maksimum 1 jam. Maksimum ya. Terus 1 jam itu Ya, Anda nanti perlu nanti istirahat nanti dulu. 1 jam nanti kalau memang mau diteruskan dia bikin appointment lagi gitu. Oh, jadi 1 jam itu maksimum ya. Hmm. Mhm, mhm. Kemudian apa ya Dan harus Anda appointment dulu. sebagai apa qualified psikolog tentu lebih tahan lama ya, terbiasa ya dengan masalah-masalah seperti ini. Kemudian untuk melepaskan uh, uh, setelah begitu lama sebagai counselor ya, itu hiburan-hiburan apa? Olahraga atau main musik? Apa biasanya untuk eh Hiburan buat saya dengerin musik, ya. Olahraga olahraga biasanya ikut-ikut aja yang itu well-being program, kan kita ada well-being program ada Senin, Rabu, Kamis, Jumat kita ada mic exercise, ada Zumba, ada well-being program, ada yoga, pilates, meditasi. Itu free semua. Jadi teman-teman juga ibu-ibu bisa bisa join online saat lockdown ini semua online. Jadi free ya? ya. Kalau musik memang saya melihat beberapa rekaman bagus sekali sebagai penyanyi ya. Musik saya bikin hobi aja, saya bikin lirik sendiri. Iya, iya, Eh, iya. saya buat lirik sendiri, saya ciptakan lagu dan dibantu teman saya untuk aransemen musiknya. Oke. Jadi Anda Hmm. penyanyi dan pemain musik juga. Enggak, saya nggak main musik, saya Musik hanya ya, penyanyi ya. menulis menulis aja, menulis lagu, menulis lirik. Teman saya yang main musik, teman-teman yang main musik ya. Ada tim yang main musik. Yang Oke. jadi saya hanya menulis, menulis lagu, menulis puisi, Ya. terus menulis lagu, menulis puisi. Teman-teman saya yang bagian aransemen musiknya. Ya. Kalau menulis puisi, saya rasa masyarakat di Melbourne sudah kenal sekali dengan Anda. Anda dikenal sebagai penyair ya, yang suka yang nuansa-nuansa sedih. Kalau menurut saya ya, itu betul-betul Anda tuh hebat sekali. Bisa bikin orang nangis ya, dan bisa merasuk ya, masuk ke dalam puisi itu sendiri dan mengutarakan kepada umum ya, seperti dalam acara-acara sate festival yang diadakan oleh Perwira ya. Nah itu luar. Bagaimana Anda bisa begitu masuk ke dalam puisinya itu, bisa begitu cepat dan bisa bikin orang tersentuh itu bagaimana? Emang bakat dari lahir atau
dipelajari itu gitu. Biasanya saya baca puisi, saya kadang-kadang pilih-pilih ya, pilih-pilih, nggak mau, sebenarnya saya nggak suka musik, puisi yang sedih-sedih, lagu yang sedih-sedih, saya kurang suka. Tapi kalau pas disuruh baca puisi yang, apa namanya, yang sedih, mau nggak mau kebawa ke dalam hati, akhirnya meneteskan air mata atau Iya. berkaca-kaca. Karena saya sendiri, kalau hari itu saya tahu bahwa Anda akan baca puisi, saya sengaja pilih puisi-puisi yang punya nuansa sedih ya. Itu udah otomatis. Jadi kalau Nika Suwarsi, saya bilang ini harus yang sedih-sedih. Oh sih, ini harus yang lebih. Saya ingat sekali itu ya. Hmm. Terus puisi apa yang terakhir yang Anda gubah, yang terakhir kemudian menjadi sebuah lagu? Apa ya, lupa saya. Ridomu, Ridomu Oke, yang saya tulis di lagu Ridomu. ya. Bisa dilantunkan? Sebentar, sedikit aja ya. Ya. Ridomu. Sudah lama. Mestinya dikasih tahu dulu Pak, jadi saya siap-siap. Ini mah saya nggak siap kalau begini nih. Sama kemarin saya setuju ditembak langsung kan. Balas dendam jadinya nih. Hmm. Ridomu kami ada yang remix sama ada yang biasa. Jadi mau yang biasa atau mau yang remix? Terserah, terserah. Ridomu. Sedikit aja ya. Ya, silakan. Harusnya bilang, jadi saya siapkan dulu. Udah bagus, ini udah bagus sekali. Ya Tuhanku, sayangi aku, kasihani, cintai aku, hanya dirimu yang ku harapkan, hanya kasihmu yang ku rindukan. Sentuh hatiku, tuntun jalanku, bimbinglah aku, rahmati aku, gerakkan langkahku, hanya di jalanmu, tunjukkan jalanku, meraih ridhomu. Itu aja ya Pak. Hebat. Terima kasih banyak loh ya. Sudah bisa mau bincang-bincang dengan Good Morning Indonesia with Poetry. Sekali lagi terima kasih Mbak Nika, dan sampai ketemu lagi.